lihat sekarang tuh kayak susah banget ke sana gitu ya. Tapi jalannya ternyata banyak bahkan untuk ke sana, termasuk melalui biaya. Selamat pagi sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap mantangin kita punya podcast di literasi dan komunikasi. Kami berharap info-info yang kami sampaikan ke teman-teman bisa memberikan stimulasi untuk terus bermimpi yang tinggi, tapi juga mentarakan mimpi dengan baik. Nah, beberapa rekan-rekan yang sudah kita wawancara, kita ajak ngobrol, itu menceritakan tentang pembelajaran hidup mereka ketika sedang ataupun sudah menyelesaikan studi di beberapa negara atau di beberapa kampus ternama dunia. Ya. Ini pembelajaran yang tidak mudah, tapi juga satu pembelajaran hidup yang bisa kita petik, kita juga optimalkan bagi kebutuhan sahabat literasi. Kami prinsipnya memberikan informasi seluas mungkin. Silakan sahabat literasi bisa feedback, memberikan nanti komentar Anda melalui YouTube channel kami di tempat ini, bahkan juga ke medsos, nomor yang bisa dihubungi di layar monitor Anda. Kali ini kita akan bicara dengan sahabat saya, ini kayaknya ini wakil pas pampres nih. Mas Jati Surya Dini Kusuma. Apa kabar, Bro? Selamat pagi Bang Raja, selamat pagi sahabat literasi. Alhamdulillah baik Bang, sehat-sehat terus. Ya, sehat terus ya, di tengah pandemi saat ini yang PPKM ya, Jawa Bali itu masih membuat kita bisa berkomunikasi. Wah, menarik sekali. Jadi sahabat saya ini, Mas Jati ini satu pribadi yang luar biasa, sahabat literasi, karena beliau beberapa waktu lalu selesai studi di satu tempat yang wow gitu. Mungkin teman-teman juga punya dreams bisa studi di tempat itu. Nanti kita tanya di mana dan apa yang dia lakukan ketika studi, dan tentu saja kita akan cari tahu nanti kok dia bisa studi tempat itu, gimana caranya gitu ya. Oke, langsung aja Mas Jati, cerita dong, karena kami dapat info nih, kami mau cross check. Cross check kayak pendidikan aja. Intinya berbagi cerita Mas. Kami dengar kabar Mas Jati baru selesai studi di salah satu kampus gitu. Boleh cerita Mas di kampus apa, mungkin di negara mana, lalu kemudian ambil studi apa? Monggo Mas. Oke, thank you Bang Raja. Jadi perkenalan dulu ya, saya Jati Aulia Surya Dini Kusuma. Saya lulusan dari Liverpool, University of Liverpool di Inggris Bang. Waktu itu saya ambil jurusan Digital Business Enterprise Management. Jadi ya walaupun namanya agak panjang, intinya mempelajari mengenai bisnis digital lah, mengenai teknologi, mengenai perkembangan digital gitu, aplikasi digital. Mungkin kalau sekarang teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya digital ya. Cuman waktu zaman kita Bang, zaman tahun 2016 itu belum kayak sekarang gitu, perkembangan teknologinya itu, dan baru mulai growing saat itu. Dan kenapa akhirnya saya memilih jurusan itu, mengapa memilih di Barat gitu, karena kita ngelihat ke depan nih perkembangan teknologi akan pesat nih dan udah mulai growing nih. Jadi saya merasa saya harus upgrade juga nih skill saya, knowledge mengenai teknologi digital ini gitu. Terus apalagi waktu itu saat itu saya lagi bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi ya, dan dapat pandangan-pandangan di perkantoran, di pabrik, di mana udah mulai dijalankan tuh penerapan teknologi gitu. Dan mungkin saat itu orang Indonesia belum terlalu aware ya, bahkan Gojek saat itu baru mulai seperti Gojek itu baru mulai booming gitu. Makanya kayaknya saya butuh nih buat upgrade skill mengenai teknologi ini gitu, supaya bisa keep up, termasuk kayak mengembangkan karir, mengembangkan apa yang bisa dikontribusikan ke lapangan kerja di Indonesia gitu Bang. Jadi dua hal saya tadi pegang. Pertama, studi Liverpool. Liverpool ini kan terkenal dengan klub sepak bolanya. Ya. Saya pernah berkesempatan ke situ Mas Jati tahun 2010 lalu, ke markasnya Liverpool di kota London ya. Wow, itu kan markas di tengah-tengah kota yang gede banget gitu, sama ada stadionnya gitu. Itu satu klub yang itu juga digila-gilain oleh masyarakatnya. Semua serba biru, ya selereng biru, kaosnya biru, semua biru gitu. Nah, menarik ya. Nah,
Ketika Mas Jati tadi yang kedua menyatakan bahwa bisnis digital begitu. Ini kan dua hal yang sebenarnya menarik ya untuk dikulik lagi nih. Pertama ke Liverpool itu kan satu katakanlah klub bola yang luar biasa. Yang kedua tentang bisnis digital. Sama-sama luar biasa. Bagaimana Mas Jati melihat kesempatan yang Anda dapatkan ke sana untuk bisa memperkaya Mas Jati dalam hal digitalisasi tadi itu? Oke, Bang, intermezzo sedikit ya soal sepak bola tadi. Inggris itu emang kotanya sepak bola, Bang. Di mana-mana itu sepak bola, dan kebetulan Liverpool tuh di Liverpool tuh ada dua tim, ada Liverpool dan Everton. Jadi tiap kota-kota di Inggris tuh ada warna merah, ada biru kan, kayak Manchester pun ada Manchester biru, ada Manchester merah gitu. Sama di Liverpool juga ada Liverpool yang merah dan biru. Kebetulan yang saya di kotanya yang merah, Bang. Jadi banyakan merah kalau di sana kalau pertandingan itu, Bang. Makanya kaosnya sekarang merah ini ya. Kalau saya biru nih. Oh iya, kaos Liverpool, Bang. Ini karena mau ya? Ini konkol sama Bang Raja ini. Oh gitu. Temanya Liverpool itu. Oke, siap. Oke. Jadi even di tahun saat itu, Bang, buat negara semaju Inggris pun saya menemukan belum banyak universitas yang menawarkan jurusan yang spesifik mengenai teknologi, Bang. Jadi kalau kita lihat sekarang anak sekarang itu orang tuh mau belajar teknologi gampang gitu, training di mana-mana, terus Zoom kelas di mana-mana, bahkan saya ngeliat tuh teknologi tuh sekarang tuh ada aplikasi kan child friendly gitu, jadi anak SD aja udah bisa tuh belajar coding, belajar website. Nah anehnya waktu saat itu tuh belum banyak, Bang. Jadi salah satunya yang menawarkan studi mengenai digital business itu ya University of Liverpool gitu. Ada beberapa universitas di kota lain yang ada juga gitu ya. Cuman saya kan consider seperti peringkat universitasnya, terus mempertimbangkan kotanya juga gitu, karena ya kita kan di sana kan nggak cuma studi ya, Bang ya, mungkin ada kita buat peluang belajar mengenai culture dan sebagainya gitu, dan kayaknya yang paling masuk tuh saat itu di Liverpool gitu, dan ngelihat kayak stylebusnya gitu, oh ini kayaknya cocok nih, ini buat saya pelajarin gitu ya, mata kuliah kuliah yang mau saya ambil gitu, dan saya belajar. Jadi kalau memang sebelum ambil studi, mungkin Bang Raja juga sebelum menentukan mau ambil studi di universitas mana, jurusan mana, pasti kan banyak riset tuh, Bang, jurusan mana yang paling cocok, mana yang kita akan tujuannya akan ambil pendidikan apa, itu kan kita pasti banyak riset tuh, Bang ya. Nah itu kebetulan yang paling masuk tuh ya di Liverpool, kebetulan itu, Bang. Jadi artinya meskipun belum terlalu banyak kampus-kampus yang menerapkan atau mengembangkan teknologi ya dalam perkuliahannya, tapi Liverpool juga sudah cukup mumpuni saat itu ya. Udah, University of Liverpool kan termasuk yang istilahnya tuh Russell pokoknya yang ya best lah, salah satu best di Inggris gitu ya. Dan dia memang salah satu yang ada jurusan yang saya pengenin gitu kebetulan. Oke. Nah, Mas Jati kemarin tuh studinya S2 spesialis atau doktor ini? Kita ambil S2, Bang. Itu ambilnya jurusannya Master of Science. Master of Science. Jadi sekarang berarti ini gelarnya Jati MSc gitu ya, Master of Science. Iya, betul. Berapa lama itu Mas studinya? Kalau di Inggris itu rata-rata buat S2 1 tahun, Bang. 1 tahun ya? 1 tahun, betul. Benar-benar kuliah padat dong? Oh, padat banget. Padat banget, Bang. Bahkan di Inggris itu cuma ada 2 term liburan itu, ketika liburan winter saat tahun baru ya, sama liburan Easter itu mau ke summer lah ya. Ya itu, tapi liburan nggak liburan juga karena kita punya project gitu kan. Jadi kalau misalnya mau liburan harus pinter-pinter atur waktunya juga gitu, nggak bisa terlalu lama karena ada project-project yang harus diselesaikan juga selama periode tersebut. Oh gitu. Jadi nggak liburan pun kadang pikiran tugas juga gitu. Jadi nggak bisa benar-benar refreshing kadang itu. Cuman ya memang kita kesana buat study kan, Bang. Jadi memang ya udah liburan itu sampingan gitu. Jadi harus berhitung juga ya, libur kuliah gitu. Libur mana yang paling nanti ya? Betul. Gitu. Wah. Tapi betul. Kalau cerita tentang libur juga masih kepikiran tentang kuliah ya. Kuliah juga masih kepikiran mau liburan begitu. Gimana cerita suka dukanya Mas Jati selama kuliah setahun di Inggris?
Wah, banyak sih Bang pengalamannya, walaupun cuma setahun itu banyak banget pengalaman-pengalaman yang suka dukanya selama di Inggris itu gitu ya. Pertama kalau kita datang ke sana itu pasti kan kita ada culture shock lah, istilahnya segala hal yang berbeda mengenai budaya, mengenai gaya hidup orang sana gitu. Kita mungkin yang biasa kemana-mana naik ojek gitu ya, di sana harus jalan kaki, tiba-tiba kemana-mana jalan kaki gitu, karena biaya transport lumayan mahal ya, apalagi kalau kita hitung ke convert ke rupiah tuh mahal banget gitu kayaknya naik bis gitu. Jadi kadang ya udah jalan kaki aja deh gitu. Terus belum hal-hal yang harus mandiri gitu ya. Kita kalau belanja di supermarket tuh harus kayak ngantongin sendiri segala. Belum lagi kalau misalnya di jalan ya udah biasa tuh ketemu orang mabok gitu Bang. Jadi ya mungkin culture shock ya di awal-awal ya. Tapi lama-lama nanti kita pasti adjust juga, menyesuaikan. Terus tapi seru juga sih Bang, karena di kampus tuh kita ketemu banyak orang dari penjuru dunia kan, karena Inggris itu kan seperti melting pot dari orang-orang dari berbagai negara ya, ada dari Asia, dari Afrika, bahkan dari China tuh banyak banget mahasiswa-mahasiswa dari sana gitu. Ketemu banyak orang gitu, dan kita tahu kalau ngobrol sama orang India seperti ini, ngobrol sama orang Afrika seperti ini, sama orang bule seperti ini pemikirannya. Jadi kita jadi kaya akan hal itu gitu. On the other hand, satu hal lagi yang saya mempelajari, mungkin kita biasa jadi mayoritas di Indonesia ya. Nah ini di sana kita merasakan gimana jadi minoritas di sana itu Bang. Jadi saya tuh di sana tuh bahkan mungkin nggak dianggap kali ya, karena cuma sebiji gitu. Nah justru itu Bang, justru karena gimana kita minoritas tapi kita tuh tetap kayak ya udah orang tuh bisa menerima kita gitu Bang. Ya mungkin di sana kita nggak bisa dengar suara azan gitu, terus kangen suasana lebaran gitu. Tapi orang di sana tuh keset-keset aja. Bahkan ada beberapa kali kuliah tuh yang bentrok sama jadwalnya sholat Jumat gitu ya. Saya izin, maaf saya harus sholat Jumat gitu. Ya mereka welcome aja. Si dosennya bilang go ahead, take your time gitu buat melaksanakan kewajiban kamu gitu. Tapi nanti kalau kamu pulang kelasnya udah kosong ya berarti kelasnya udah selesai ya gitu. Tapi kamu sana dia bebas-bebas aja gitu kalau tiba-tiba kita keluar ketika saat kelas gitu Bang. Jadi saya ngelihat Inggris ini negara maju, mungkin kalau negara maju gini ya, jadi memang udah matang gitu gimana kalau ada budaya sama agama-agama dari yang berbeda gitu. Dan seperti yang tadi mungkin kita sempat ngomong Bang, selama aku di sana tuh ada beberapa kali kejadian teroris gitu ya. Cuman kejadian-kejadian itu nggak jadi mengocilkan orang lokal terhadap kita gitu. Bahkan kan istri saya berjilbab gitu ya, nggak ada tuh perlakuan jadi berbeda gitu. Padahal baru kemarin banget kejadian teroris gitu ya di sana kan. Kadang kan ada sentimen apa gitu ya kalau ada kejadian teroris. Tapi alhamdulillah aman-aman aja sih gitu. Kalau tolerir aja dari penerimaan mereka itu sih Bang. Oh berarti ketika Mas Jati studi ke Inggris, ke UK, bawa keluarga ya? Saya bawa istri Bang kebetulan, tapi nggak langsung sih di awal. Saya di awal tuh sendiri dulu, udah berapa lama saya merasa kayaknya istri saya harus nyusul deh. Akhirnya ya kita nabung segala buat bisa biaya transport ya, segala buat kebutuhan bisa buat hidup berdua. Jadi yang kebetulan dari LPDP saat itu masih ada family allowance juga ya. Cuman kan untuk hal-hal lainnya kan kita harus nanggung sendiri. Jadi saya merasa ini pengalaman ini harus bisa kita jalanin berdua, ya udah saya akhirnya istri saya nyusul gitu untuk di sana berdua. Gitu ya. Jadi ini kan bicara tentang bawa keluarga, apalagi mata uang Inggris itu kan menggunakan pound sterling sebagai mata uang tertinggi saat ini di dunia gitu ya, mengalahkan juga Amerika dan Euro. Nah ini kan berarti nggak murah dong studi di Inggris, setahun bahkan tadi Mas Jati sempat bilang 3 bulan lagi menunggu wisuda, akhirnya baru kembali 2018. Itu kan maksudnya gini, selama setahun tuh bagaimana nih pembiayaannya Mas? Kok kayaknya banyak banget tunjuknya Mas Jati bisa berangkat ke sana. Kita orang-orang di kampung mungkin mikir, ya gimana mau ke sana kagak duit gitu. Gimana Mas? Gimana? Dari mana sih Mas duitnya Mas? Iya Bang, jadi memang kalau kita dan niatan itu Bang ya, pertama jalannya pasti ada gitu Bang. Jadi kalau kita belum kebayang gitu ya, saya juga ketika belum apply beasiswa gitu ya, belum cari-cari tahu gitu ya, wah kayak mahal banget gitu sekolah di Inggris, kayak nggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata kalau kita googling sekarang, tinggal googling aja kan banyak informasi ya,
banyak itu selain LPDP banyak juga institusi-institusi lain yang menawarkan beasiswa dan itu berarti Mas Jati ini dapat beasiswa? Iya, beasiswa Bang dari LPDP. LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Iya betul, dari LPDP. Jadi sahabat literasi itu kan dapat lagi beasiswa nih, kita ketemu award di LPDP ini. Gimana cara dapatnya Mas? Coba Mas. Mungkin teman-teman perlu tahu nih Mas, tips and trick Mas. Nah itu kebetulan yang saya dapat itu dari beasiswa LPDP Bang. Dan beasiswa LPDP itu cukup banyak yang di cover ya. Maksudnya cukup lengkap lah. Mulai dari transport, mulai dari biaya akomodasi, terus untuk biaya sekolah udah pasti full lah di cover sama LPDP, dan termasuk untuk ada juga uang saku untuk kehidupan sehari-hari. Jadi gimana kita makanya bukan kalau kita lihat sekarang tuh kayak susah banget ke sana gitu ya. Tapi jalannya ternyata banyak bahkan untuk ke sana, termasuk melalui biaya beasiswa LPDP ini. Nah, dia melalui pendanaan dari LPDP ini, alhamdulillah sih bisa menghidupi kehidupan sehari-hari saya di sana bersama istri di sana, karena kita juga nggak hidup yang berlebihan gimana gitu Bang, karena kan memang tujuannya untuk studi di sana ya. Jadi untuk keperluan studi, terus kalau misalnya yang PhD juga mau ada kebutuhan untuk riset segala itu disupport sama LPDP Bang. Dan selain LPDP pun misalnya kan ada beberapa saya udah coba LPDP sampai 2 kali gitu kan, maksimal 2 kali terus nggak bisa lagi. Masih banyak peluang-peluang lainnya Bang, nggak cuma dari LPDP aja. Bahkan ketika saya bergabung dan diterima beasiswa LPDP kan ketemu teman-teman satu angkatan itu, dan teman-teman satu angkatan itu ternyata banyak yang udah beberapa kali apply beasiswa gitu. Jadi nggak cuma di satu itu aja. Jadi memang teman-teman ini memang udah niat banget saya harus sekolah di luar negeri gitu. Jadi memang tekadnya harus kuat, dan beberapa jalan dicobain dan akhirnya mereka bisa dapat beasiswa untuk negara yang mereka inginkan gitu. Jadi jangan kecil hati dulu karena masalah biaya terus nggak mungkin sama sekali. Jadi kata kuncinya tadi itu dicoba terus begitu ya, banyak jalan ya. Sambil ada persiapan-persiapan yang dilakukan begitu ya, kata kuncinya ya. Jangan mudah gitu ya, coba terus. Oke, menarik. Menarik. Jadi karena kita memang menemukan ada pembiayaan lain yang juga disediakan. Intinya yang mau kita sampaikan sahabat literasi adalah Anda bisa mencoba banyak sekali lembaga pemberi beasiswa. Tapi yang paling penting adalah sebelum mencoba itu Anda lakukan juga riset dulu ya. Cari tahu kira-kira lembaga ini apa persyaratannya. Lalu kemudian ketika Anda mau ke kampus sana, tadi Mas Jati bilang, ya lakukan juga risetnya gitu. Cari tahu juga kampus ini pas nggak dengan apa yang kita butuhkan begitu ya. Nah, kira-kira dari pengalaman ini Mas Jati, apa hal yang Mas Jati pengen diulang lagi gitu. Tapi jangan bilang ini pengen ulang ke Inggrisnya gitu. Itu sih pasti dong. Tapi kira dari proses studi yang Anda lakukan itu, apa yang pengen diulang lagi dalam hidup Anda, kemudian dan apa yang nggak mau diulang? Kalau pengen diulang lagi banyak banget ya pengalaman yang ketika melaksanakan studi di sana itu yang ke Inggris pun bukan sekedar ke Inggrisnya ya, tapi yang memorable tuh gimana kita survive di sana, gimana kita survive dengan studi gitu. Karena mungkin Bang Raja dengar juga cerita-cerita banyak mahasiswa yang sampai stres segala, bahkan ada yang sampai cerita mahasiswa nusuk dosen gitu. Itu karena memang studi itu bukan cuma studi aja gitu, ada gimana tadi ngatur gimana dengan holiday, atur gimana kita ketemu dengan teman-teman di sana untuk berbagi curhat satu sama lain gitu mengenai masalah malas tulis studi dan sebagainya gitu. Nah itu sih yang buat saya terkenang gitu ya, gimana kita survive di sana gitu Bang, hingga akhirnya bawa ilmu pulang ke Indonesia, dan gimana itu bisa dimanfaatkan ketika misalnya saya kembali bekerja di Indonesia gitu. Ya, jadi hal-hal yang memang bisa disebut tadinya satu duka ketika di sana, setelah kita kembali ke Indonesia kita pikir lagi, wah itu ternyata bukan duka ya, tapi justru itu memorable yang membuat kita makin tough ya, makin tangguh gitu ya.
Betul. Luar biasa. Nah, Andu, kalau gitu nih, kira-kira Mas Jati apa nih pesanmu kepada sahabat literasi yang mungkin mau ikut jejaknya Mas Jati ini? Untuk studi ya, bukan untuk kemudian tadi, kan ada orang mungkin, wah saya pengen ke luar negeri nih, pengen jalan-jalan, ya boleh-boleh aja, tapi kita fokus aja untuk studi. Gitu. Karena kan kalau studi tanpa jalan-jalan, ya itu nggak berimbang juga Mas ya, tetap harus dinikmati ya. Gimana Mas, apa pesanmu kepada teman-teman sahabat literasi? Nah, yang pertama pasti tekad dan niat, Bang. Di mana ada niat pasti ada jalan gitu ya. Dan itu niatnya buat studi ya, bukan buat jalan-jalan ya. Karena kalau buat jalan-jalan ya kalian punya uang, kalian mau jalan-jalan liburan ya silakan gitu. Cuman kalau tadi misalnya ada kawan-kawan yang saya nggak punya ini nih, nggak mungkin lah dengan misalnya dengan gaji saya sekarang atau dengan orang tua saya sekarang kayak nggak mungkin lah saya kuliah di luar negeri gitulah ya. Itu jangan memutuskan harapan gitu. Karena satu hal yang saya pelajari setelah pulang dari sana itu kuliah di luar negeri itu bukan berarti banyak uang gitu. Justru sebaliknya, ketika saya di luar negeri itu membuka mata saya. Banyak tuh orang-orang yang sebenarnya secara financial tuh biasa-biasa aja atau mungkin bahkan nggak mampu gitu. Tapi saya amazed, wow, kalian bisa sampai ke sini gitu, dan mereka begitu percaya diri gitu dengan segala yang mereka punya, mereka bisa sampai ke sini gitu. Saya ketemu orang dari Jawa Tengah yang bapaknya itu tukang sayur bisa sampai ke sana. Lalu mungkin Bang Raja juga pernah dengar cerita Raini yang anaknya tukang beca itu, dia sampai kuliah juga kan di Birmingham. Itu juga bisa sampai ke sana. Bahkan nggak cuma dari Indonesia aja, saya juga kenal beberapa teman gitu yang ada dari China gitu, tapi dari kota terpencil dari mana gitu, yang bahasa Inggrisnya pun nggak bagus gitu, nggak lancar gitu, tapi dia mau berusaha dan dia bisa gitu keep up dengan pelajarannya gitu, walaupun secara language nggak bagus, tapi nilai juga susah ya karena memang mungkin dari daerah gitu ya, tapi dengan kemauan keras itu bisa tercapai semuanya, dan jalannya itu memang ada gitu kalau kita mau gitu. Dan satu hal lagi, ketika nanti kembali ke Indonesia pun, saya tuh ngelihat ketika pulang Indonesia tuh bukan malah kita jadi makin sombong, makin gimana. Justru saya ngerasa ketika pulang Indonesia itu justru, ternyata banyak ya orang tuh macam-macam di luar negeri gitu ya. Bahkan orang-orang yang kelihatan yang nggak mampu bisa gitu sampai ke luar negeri gitu. Jadi harusnya kita bisa lebih humble gitu ketika pulang dari luar negeri, karena dunia itu luas. Itu sih yang mau kita sampaikan. Ya, sahabat literasi, menarik Mas Jati sampaikan tadi bahwa banyak juga orang dari belahan dunia yang memang katakan orang yang sulit, ekonominya juga tidak ada apa-apanya begitu, tapi dia bisa sampai ke Inggris. Kenapa? Karena satu ya, tekadnya kuat. Ketika tekad kuat, maka akan berjuang apapun yang akan dihadapi, diterobos begitu ya. Persiapannya diperdalam. Kalau misalnya ke Inggris kan tentu saja ada tes itu ya Mas Jati ya, tes bahasa Inggris ya, IELTS ya, menggunakan IELTS. Betul. Oke, jadi artinya Anda punya waktu untuk mempersiapkan IELTS Anda. Nah kebetulan bulan ini tuh salah satu pemberi beasiswa di Indonesia yaitu LPDP sedang buka ini teman-teman. Jadi silakan Anda lihat, baca dia punya website ya. Di Google lah ya, LPDP itu nanti muncul. Anda bisa pelajari kemana Anda akan mau ingin studi, silakan dicari tahu. Jadi dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi bagi sahabat literasi yang sedang mantangin kita punya podcast, kami mempersilakan teman-teman untuk mempertanyakan, memberikan feedback lah ya, menanya apa tentang diskusi ini. Bila silakan hubungi nomor yang ada di layar ini dan juga medsos layar ini, kami akan mencoba merespons segera mungkin. Harapan kami, pembelajaran ini bisa mendorong teman-teman untuk lebih baik lagi, untuk tahu ya mungkin selama ini nggak dapat informasi tentang beasiswa. Nah sekarang ada salah satunya saja. Dan sekian banyak beasiswa yang bisa dicoba. Demikian ya, terima kasih Mas Jati untuk waktunya. Ya sahabat saya ini masih di Liverpool kah atau sudah di ini? Gimana nih? Sudah pulang kembali ke Indonesia, Bang. Oke, di Jakarta tepatnya ya.
di Jakarta, di dekat-dekat Jakarta lah, seputaran Jakarta. Siap, mantap, mantap. Jadi terima kasih Mas Jati untuk pembelajarannya. Berharap teman-teman bisa nanti berkomunikasi Mas Jati. Silakan kontak kami akan teruskan ke beliau gitu. Jadi sekali lagi sahabat literasi tetap semangat, wujudkan mimpimu, mimpi setinggi mungkin, tapi juga jangan lupa persiapkan langkah-langkah yang memang prinsip untuk kemudian mencapai mimpimu. Sekali lagi, salam sehat dari saya, tetap semangat. Saya Raja Napitupulu, pamit undur. Terima kasih.